Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari PT Wijaya Karya Persero ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri di sini, nama saya Nika Silabimanyu. Terus ada Galus Safira, Sabil Fatahila, Syahrul, Salsabila Irhanisa, Natasha Lafebelita, dan Kayla Isya. Untuk yang pertama, di sini ada ISO 14001. ISO 14001 ini adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen lingkungan. Ini membantu organisasi merancangkan, menerapkan, dan memantau praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam operasional mereka. Standar ini dirancang untuk membantu perusahaan mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya saya serahkan ke anggota yang lainnya. Selanjutnya ada PDCA. Yang pertama itu ada plan atau perencanaan. Di sini tuh melibatkan perumusan tujuan, perencanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan pengidentifikasian sumber daya yang diperlukan. Yang kedua ada do, melaksanakan rencana yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan, dan ini adalah saat tindakan yang direncanakan diimplementasikan dalam praktek. Yang ketiga ada check, memeriksa atau mengevaluasi hasil. Ini tuh melibatkan pemantauan dan pengumpulan data untuk memeriksa apakah tindakan yang dilakukan telah menghasilkan hasil yang diharapkan. Yang terakhir ada act, atau ini adalah mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi dari tahap sebelumnya. Jika hasil memenuhi harapan, tindakan ini bisa berarti mengambil tindakan korektif untuk menjaga hasil tersebut. Uh, Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada plan-plan daripada PT Wijaya Karya Persero. Yang pertama itu meminimalkan hasil limbah daripada kegiatan operasi. Terus yang kedua mengolah hasil limbah yang yang kemudian nantinya bisa tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga memperbaiki kinerja keseragaman dengan sumber daya. Terus yang keempat strategi untuk mendaur ulang dalam proses produksinya. Nah, untuk yang keempat itu biar tidak menambah kegiatan ataupun hal-hal sampah yang bisa merugikan lingkungan. Yang kelima, kegiatan ramah lingkungan untuk membantu mengurangi masalah lingkungan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya adalah do, yaitu Wika senantiasa menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama. Untuk itu, Wika telah menerapkan sejumlah target agar aktivitas operasionalnya itu tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup. Penerapan kepatuhan lingkungan dengan peraturan dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada meminimalkan pencemaran lingkungan dan dampak terhadap lingkungan lainnya akibat proses konstruksi. Di sini, komitmen pelaksanaan programnya diterapkan dengan melakukan berbagai kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Yang kedua, efisiensi pada seluruh kegiatan operasional yang menggunakan energi. Di sini, perusahaan itu berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dengan membangun konstruksi ramah lingkungan atau green construction dan bangunan ramah lingkungan atau green building. Yang terakhir adalah perbaikan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu ada cek, yaitu memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja lingkungan untuk memasukkan audit internal dan tinjauan manajemen yang dimana Wika telah memastikan untuk semua kegiatan sudah memenuhi standar-standar yang ada dalam ISO 26000 dan kriteria-kriteria yang ingin diraih pada SDG. Wika telah membuat laporan keuangan konsolidasi yang merupakan gabungan laporan keuangan dari Wika dan perusahaan di bawahnya untuk
memastikan semua kegiatan dilakukan dengan efisien dan menunjukkan tidak adanya korupsi uang. Laporan tahunan mereka juga sudah dicek untuk memenuhi kriteria dari referensi peraturan OJK nomor 29 garis miring POJK 04 garis miring 2016. Laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan SE OJK. Oke, selanjutnya ada aksinya berdasarkan penerapan ISO berubah menjadi SOP. Kemudian berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan sistem manajemen lingkungan dari PT Wika Persero Tbk. Yang pertama yaitu melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan sendiri telah dilakukan beberapa acara. Yang pertama melakukan penghijauan di bantaran Sungai Kali Ciliwung. Lalu yang kedua melakukan penghijauan di sisi tol Jalan Jatinegara. Lalu penghijauan dan pendirian tugu di Jalan Kalimalang dan di Jalan Panjaitan. Lalu PT Wika Persero Tbk juga melakukan penghijauan dan pendirian tugu di Masot Jakarta. Lalu tidak hanya itu, untuk aksinya sendiri, PT Wika melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembangunan kandang kijang Benteng Pendem, lalu juga melakukan pemanfaatan fasum di bantaran Kalibaru Jatinegara. Lalu untuk aksinya yang ketiga yaitu pengelolaan alam dan juga lingkungannya. Yang pertama yang telah dilakukan oleh PT Wika adalah pelestarian alam Hulu Cisade, yang kedua pengolahan sampah di Desa Tanjung Burung, dan yang ketiga ada penghijauan kembali di sisi Jalan Tol Jatinegara. Baik, selanjutnya benefit atau manfaat yang didapat dari perusahaan. Perusahaan dapat meminimalisir kecelakaan kerja atau insiden yang terjadi di tempat kerja dengan penerapan sistem manajemen K3L dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua, perusahaan memiliki data lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan K3L dari hasil pemantauan, pengukuran, dan evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan sumber daya secara kuantitas maupun kapasitas dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program K3L yang akan dilaksanakan. Baik, selanjutnya sertifikasi di bidang lingkungan. Hingga akhir tahun 2019, Wika telah memiliki sertifikasi ISO 14001-2015 tentang sistem manajemen lingkungan. Sertifikasi tersebut diberikan oleh Sukovindo dan berlaku sejak 4 Mei 2017 hingga 3 Mei 2020. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.